ya lakonya kamu, Zai. Iya, Kakak. Ayo yang lainnya jangan lupa ya, diajak lagi teman-temannya untuk segera bergabung. Ini baru 44 orang yang bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Semoga acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Sebelum kita ke pemateri, Kakak mau mengingatkan lagi buat teman-teman semua, silahkan ajak teman-temannya yang lain untuk segera bergabung karena acara akan segera dimulai. Insya Allah Bu Fahma juga sudah hadir di sini. Jadi silahkan tinggal teman-teman antusias teman-teman semua mengajak teman-teman yang lain ya. Jangan sampai terlewatkan karena ini bagus banget nih materinya tentang manajemen diri, waktu, dan usia. Insya Allah cocok banget ya materinya buat kita nih para mahasiswa yang mungkin masih belum bisa mengatur waktu dan juga memanajemen diri kita sendiri. Oke, sebelum kita mulai ke pembicara, Kakak bakal memperkenalkan terlebih dahulu moderator pada pagi hari ini. Mungkin kalian semua sebagian ada udah kenal ya. Beliau ini adalah Bu Fahmarianti. Beliau adalah Kepala Perpustakaan Stay Sebi. Kalau kalian rajin ke perpustakaan, biasanya insya Allah kalian bakal menemukan meskipun beliau tidak setiap hari ada di Sebi, insya Allah beliau keren banget nih. Insya Allah Bu Fahmarianti ini yang akan memandu acara Madrasatun Nisa pada pagi hari ini. Kita sapa dulu Bu Fahma. Assalamualaikum Bu Fahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Erna, sehat Mbak Erna? Alhamdulillah. Ya, Manila lagi di jalan ya? Baru siap-siap. Oh gitu, mau berangkat.
Apa nih yang nggak bisa editin video? Ya, nggak apa-apa. Kak Widinya sepertinya sudah masuk ke Zoom nih. Assalamualaikum Kak Widi. Ya, waalaikumsalam Mbak Fahma. Mana wajahnya belum kelihatan? Sebentar Mbak Fahma, ini lagi ini. Oke, ini teman-teman Manida langsung ke saya atau gimana? Langsung dimulai kah? Silakan kepada moderator dulu, Ibu. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji serta syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya, termasuk nikmat menempuh atau menimba ilmu gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuhajahah setelah sebulan yang lalu kita melakukan Madrasatul Nisa seri yang pertama ya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik mahasiswi STICB angkatan 2020, juga para musyrifah nih yang luar biasa nih, Masya Allah. Timnya Bu Erna yang walaupun masa pandemi seperti ini masih tetap aktif gitu ya, mencoba atau berusaha untuk menghidupkan terus gitu ya program-program asrama meskipun jarak jauh. Ya, jadi penghuni asramanya belum ada di asrama tapi sudah banyak program-programnya, alhamdulillah. Semoga dipenuhi keberkahan insya Allah ya untuk semua aktivitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada kecintaan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, salafus soleh, dan juga pengikut yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Yang saya cintai Mbak Erna Marina selaku pembina asrama STICB, yang saya juga cintai dan rindukan Kak Widi Astuti, alumni STICB angkatan 2004. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Masih kameranya masih udah kelihatan wajahnya Kak Widi. Juga yang saya sayangi kakak-kakak musrifah, juga adik-adik mahasiswi STICB angkatan 2020. Hari ini kita bisa bersilaturahim gitu ya, meskipun jarak jauh, meskipun online, tapi mudah-mudahan takliful qulubnya tetap terjalin gitu ya melalui pertemuan online dan juga doa-doa kita di setiap harinya gitu ya, insya Allah. Karena memang salah satu kebahagiaan berada di STICB adalah gitu ya, ikatan silaturahimnya yang jadi seperti keluarga, seperti itu. Ya, tidak ada jarak antara mahasiswa, kemudian antara dosen, alumni, kemudian staf, pimpinan, semuanya seperti keluarga besar gitu ya, seperti itu. Jadi silaturahmi masih terjaga sampai sekarang juga dengan kakak-kakak alumni kalian yang dari angkatan pertama sampai yang kemarin baru lulus gitu ya, masih terjalin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai di seri kedua Madrasatul Nisa, ya temanya sebenarnya cukup berat ya. Jadi saya hari ini juga mau sekalian belajar nih dari Kak Widi tentang manajemen diri, waktu, dan usia ya. Jadi pas baca temanya saya juga jadi merasa wah ini harus belajar lagi gitu tentang manajemen diri, karena
memang belajar tentang manajemen waktu, manajemen diri, manajemen usia tuh nggak ada habisnya ya. Kita harus terus belajar walaupun udah lulus kuliah, sudah kerja, sudah punya anak dan seterusnya ya, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu narasumber kita. Mungkin teman-teman tadi seperti Kakak Musyrifahnya bilang, sebagian sudah kenal saya mungkin ya di program Library Education kemarin ya, karena itu memang kegiatannya khusus untuk mahasiswa 2020. Saya mau share screen sebentar, mohon izin. Oke. CV beliau, bentar ya saya buka dulu. Oke, nama beliau Widi Astuti, tempat tanggal lahir Tangerang 27 Agustus 1986. Ya, panggilnya Kak Widi saja ya teman-teman, karena ini kakak kelasnya. Kak Widi nggak mau dipanggil ibu, walaupun sudah ibu-ibu. Tadi saya senang banget dipanggil Mbak, alhamdulillah masih ada yang manggil Mbak. 1986, kelahirannya. Alamatnya sekarang tinggalnya di Jawa Timur ya, Kak Widi ya, Kota Batu. Nanti kalau yang misalnya ada yang asal daerahnya dari Jawa Timur atau malah Kota Batu, bisa juga main-main ke tempatnya Kak Widi untuk banyak sharing gitu ya. Nomor HP beliau 0852 1874 0812. Status sudah menikah, aktivitas ibu rumah tangga, profesional ya saya mau tambahin. Karena luar biasa beliau. Saya salah satu fans berat ya Kak Widi. Diam-diam fans berat sama beliau. Career pendidikan, lulus di CCB, masuknya tahun 2004. Kita satu angkatan ya Kak Widi ya, masuk CB-nya. Jadi saya masuk CB nggak lama, Kak Widi juga bergabung dengan CCB sebagai mahasiswa. Kalau saya sebagai staff, beliau sebagai mahasiswa. Jadi kita satu angkatan lah bisa dibilang gitu ya. Di jurusan manajemen perbankan syariah. Lulusnya tahun 2008. Pengalaman kerja, beliau pernah mengajar di STIT Al-Hikmah Pondok Cabe, telemarketing di IMZ, dan outbound training di Smooth outbound tahun 2006 sampai 2008. Nah, pengalaman pelatihan membuat alat peraga edukatif di Sekolah Ibu BPKK PKS Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Jadi beliau pernah juga tinggal di Kalimantan ya, nanti kami mungkin bisa cerita sedikit pengalaman hidupnya. Kemudian pelatihan buat alat peraga edukatif, wah ini pokoknya keren banget. Beliau sangat kreatif gitu ya dalam membuat alat-alat peraga yang edukatif. Sekolah Ibu DPT GSIP Astra Kalimantan Tengah, pelatihan guru membuat media belajar dari kardus bekas di Sekolah Alam Sahabat Alam Palangkaraya Kalimantan Tengah, kajian orang tua dan guru menumbuhkan minat baca anak sejak dini, kajian kemuslimahan di Kami Kalimantan Tengah, kajian kemuslimahan Akbar LDK Stain Palangkaraya, kemudian mengisi webinar di trik 30 hari ide berkegiatan bersama anak, dan webinar cara asik belajar di rumah selama pandemi. Insya Allah ya, banyak sekali kegiatan beliau. Ini kayaknya belum masuk semua ya Kak Widi ya, masih ada lagi yang tidak beliau cantumkan di sini sebenarnya. Nah, beliau juga punya media sosial, jadi teman-teman bisa juga ikuti berbagai aktivitas yang beliau juga lakukan gitu ya sehari-hari. Nah, yang terbaru ini ya Kak Widi ya, YouTube channel-nya Kak Widi Astuti. Baru beberapa saat ya beliau aktif di YouTube, itu sudah ada 271 subscribers. Nanti mungkin Kak Widi bisa cerita berapa lama sudah punya YouTube channel ya. Dan isinya luar biasa ya, keren-keren banget. Lalu ada IG-nya juga, Instagram-nya juga, sekitar 3.000-an follower ya, lumayan, dan juga aktif banget di IG-nya.
Facebooknya juga sama ya. Banyak sekali aktivitas yang beliau share di media sosial beliau. Jadi bisa dikatakan beliau ini termasuk influencer yang yang luar biasa gitu ya, memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi banyak orang. Oke, tidak lagi berpanjang kalam, kita langsung saja sharing-sharing dengan beliau. Nanti kita juga akan banyak di question and answer ya, Kak Widi ya. Sharing-sharing tentang manajemen diri, waktu, dan usia. Saya persilahkan langsung kepada Kak Widi untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Baik. Maaf ya, ada suara-suara. Oke, baik. Mbak Fahma, terima kasih banyak. Masya Allah. Terima kasih ya atas permintaannya dipenuhi Kak Widi. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih ya adik-adik semua. Waduh, disebutnya adik-adik aja ya, karena tadi Mbak Fahma sudah menyebutkan saya kakak. Karena biasanya saya dipanggilnya ibu, tapi karena yang mengundang adalah mahasiswi, dan saya juga pernah berkuliah di alma mater yang sama, ya. Alma mater di mana saya juga mendapat separuh cinta saya. Banget kan, Mbak? Baik, adik-adik, mungkin kalau misalnya yang mendengar kata Sebi, yang lebih terkenal adalah suami saya, karena beliau brand ambassador ya Sebi kali ya Mbak Fahma ya? Iya, betul. Tapi ketika sebulan yang lalu dihubungi oleh Mbak Fahma, kemudian Mbak Erna, mana nih Mbak Erna? Kangen banget ya, Mbak Erna. Iya. Mbak Erna, perkenalannya masih ingat nggak? Oh, jangan gitu dong, Mbak. Nggak pernah terlupakan lah bagian-bagian dari Sebi. Alhamdulillah. Sebenarnya saya menunggu kapan nih saya bisa berbagi cerita dengan Sebi ya, karena Sebi salah satu menjadi batu loncatan saya untuk menemukan passion yang saya jalani sekarang. Nanti kita cerita banyak ya adik-adik ya. Kita santai aja ya. Ini ngantuk kayaknya ya. Masih pagi, ini usianya berapa sih? Hah? 19. 18. Ya Allah, 18. Saya 34. Nah, semangatnya jangan mau kalah ya. Oh, saya nggak nyebut yang kepala 4. Pokoknya tuh ada. Pokoknya harus semangat ya. Semangat usia kita boleh berbeda. Aduh, Hamzah mau ikutan. Abang mohon maaf ya sebentar ya. Tapi semangat kita untuk belajar harus sama ya. Sebentar ya teman-teman ya. Inilah salah satu kendala ketika kita mau belajar, narasumbernya ibu-ibu. Sebentar ya. Izin Mbak. Iya, nggak apa-apa. Mana Hamzah? Ikutan sini Hamzah. Mulai ya, adik-adik sudah siap ya? Oke, kita santai aja selama 30 menit ke depan kita akan berbagi cerita ya adik-adik sekalian ya. Oke, baik. Kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata semangat ya, kalau udah disebut umur jadi semangat ya. Karena kalau adik-adik nggak semangat, malu dong dengan kakak kita yang kepala 4 ya, tapi beliau masih tetap ceria dan semangat. Oke, Mbak Fahma, Emang siapa ya? sih, Wid? Siapa yang ya? Enggak ada. Belum ada yang kepala 4. Oh, belum ada. Oh iya, ternyata kemarin mendekati. Nggak apa-apa sih juga mendekati kepala 4. Tapi semangat kita semua ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik sekalian, alhamdulillah suatu kebahagiaan dan kebanggaan ketika saya diberikan kesempatan untuk berbagi cerita dengan adik-adik ya. Karena kalau misalnya tidak ada kesempatan ini, tentunya kita belum tentu nih bisa bertemu, apalagi sekarang saya domisilinya di Jawa apalagi sekarang saya domisilinya di Jawa Timur. Baru 1 tahun. Kalau tadi Mbak Fahma membacakan CV dan juga Mbak Fahma bercerita kalau saya pernah tinggal di Kalimantan Tengah, betul. Jadi Kak Aep ya menyebutnya suami saya. Kakak ya Mbak? Nah, ini kakak kelas.
Kak Aep ya, suami saya itu yang juga alumni SEBI, beliau dinasnya berpindah-pindah. Karena lulusan perbankan syariah, maka sekarang juga bekerja di dunia perbankan syariah. Karena itulah pekerjaan yang berpindah-pindah ini, maka kami juga pindah ya. Sebelumnya hampir 6 tahun di Kalimantan Tengah dan sekarang 1 tahun ini sudah di Kota Wisata Batu. Ada yang dari Jawa Timur? Nah, nanti ada? Kalau misalnya ada main-main ya, jadi Jawa Timur ini khususnya Batu, jadi kota wisata yang udaranya sejuk, nggak kalah dengan Lembang atau Bandung ya, jadi main-main di sini. Atau Sebi, Mbak Erna, Mbak Fahma mau raker di sini, boleh banget. Lagi banyak virus. Amin, amin. Oh Mbak, di Batu kayaknya nggak ada corona. Oh kata Hamzah suruh nginep, boleh. Nginep 2 jam. Nginep kok 2 jam gitu. 2 jam doang ya? 2 jam doang nginepnya. Baik, jadi alhamdulillah sekarang saya sudah berada di Batu 1 tahun ini. Aslinya saya dari Tangerang ya, saya orang Betawi. Nah, baik adik-adik sekalian, pada hari ini kita mau berbagi mengenai manajemen diri, apa tadi Mbak Fahma? Diri, waktu, dan usia. Oke, manajemen diri, waktu, dan usia. Sebelum masuk ke materi, saya mau bercerita dulu ya, tapi saya mau izin share screen. Oke. Oke, baik. Sebenarnya 3 poin ini ya, 3 poin yang tadi disebutkan, manajemen diri, sebentar. Ketika berbicara tentang manajemen diri, waktu, dan usia, sebenarnya ini adalah 3 bahasan yang kalau kita jadikan satu, ini banyak banget gitu, dan bisa memakan waktu panjang. Tapi karena kita sesinya sharing aja, kita bawa enak aja ya. Oke, kalau adik-adik pernah mendengar kata tak kenal, maka apa? Iya, nggak kenal maka kita kenalan. Jadi nanti biar kenal maka sayang, ya. Ketemu di jalan atau nanti kalau adik-adik butuh penelitian bisa misalnya nanti sama Kak Aep boleh, jauh sih di Batu, tapi nggak apa-apa kalau butuh data-data gitu ya. Atau nanti kalau saya main di Sebi, saya ketemu dengan adik-adik ini gitu, saya manggil namanya, ya. Karena jangan sampai saya manggil itu siapa ya gitu ya, tapi saya kenal namanya. Oke, kita kenalan sedikit ya. Kalau tadi Mbak Fahma sudah menceritakan sekilas tentang saya, iya, saya betul ibu rumah tangga profesional. Sebenarnya saya lebih senang dikatakan ibu rumah tangga bahagia gitu ya. Kenapa sih saya meletakkan profesional? Karena baik itu ibu rumah tangga, profesi apapun, baik itu dosen, baik itu mahasiswa, ketika dia ada kata profesional, maka dia akan menjalaninya dengan sepenuh hati, ya, dengan dia tidak setengah-setengah, ya. Nah, di sini ada yang masih setengah-setengah masuk Sebi? Ada? Ada, kan belum apa-apa, belum ketemu. Ini mahasiswa baru semua kan? Ada, nggak apa-apa, saya juga dulu begitu. Tenang aja, nanti kita bahas kok. Kok bisa setengah-setengah gitu. Nah, kemudian pekerjaan saya juga sebagai ibu pembelajar dan konsultan buku anak. Ini tadi sudah dibacakan ya. Untuk korespondensinya boleh di nomor WhatsApp ini, boleh di email, boleh di Facebook yang sudah tadi Mbak Fahma sebutkan. Terima kasih ya Mbak Fahma ya. Oke, baik adik-adik, ketika mau berbicara tentang manajemen diri, kita harus tahu yang namanya konsep diri ya. Ini kita langsung aja. Oke, adik-adik pasti sudah sering mendengar hadis ya. Ini populer banget dari hadis riwayat Tabrani yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, nah apa sih definisi bermanfaat? Ya. Sebelum kita menjadi seorang pribadi yang bermanfaat, tentunya kita harus berpikir apa yang mau kita berikan bagi orang-orang sekitar kita. Ya, nah di sini ada sebuah pohon, adik-adik lihat ya, pohonnya besar. Banyak buahnya, ya. Nah, kira-kira kalau pohon yang besar dan banyak buahnya ini, tentunya banyak bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya. Baik itu buahnya buat dimakan, baik itu daunnya bisa buat ngompos, dahannya yang besar-besar untuk misalnya pondasi rumah, atau kalau saya biasanya dahan pohon saya gunakan sebagai alat bermain atau alat media peraga ya. Kemudian ada akarnya gitu ya. Nah,
Analogi manusia yang bermanfaat itu adalah seperti pohon yang rimbun ini. Ya, kita jabarkan satu-satu ya, kita breakdown satu-satu. Baik, kita lihat pohon ini ya. Pohon ini, pohon yang kokoh itu pasti mempunyai apa yang di bawahnya? Akar. Ya, akarnya harus kokoh. Ya, akar, kalau mungkin dulu pernah belajar biologi, akar itu fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut air atau mineral yang ada di bawah tanah ini, ya, sehingga ketika mineral, air, pupuk, ya, mineral itu termasuk pupuk, itu terangkut atau terserap dengan baik, itu akan pohon ini akan menjadi ternutrisi dengan baik, ya. Selain itu, akar juga berfungsi untuk membuat pohon ini kokoh berdiri tegak, ya, gitu. Jadi akarnya harus kuat. Kalau akarnya tidak kuat, maka pohon ini gampang, kalau ketiup angin gampang roboh, ya. Termasuk kalau misalnya akarnya tidak berfungsi dengan baik, tentunya tidak akan membuat pohon ini menjadi subur, ya. Masih ingat pelajaran fotosintesis nggak? Sebenarnya saya lebih suka IPA daripada ekonomi ya. Jadi kalau membahas IPA saya lebih semangat. Nah, bukan ya, kebetulan karena tadi mau ngasih materi ini jadi saya baca lagi ya. Jadi jadi ketika akarnya kokoh, kemudian mineral banyak tersimpan dengan terserap, teraliri dengan baik, maka dia pohon ini akan punya batang yang kokoh juga. Batang yang kokoh akan melahirkan ranting-ranting yang banyak. Nah, dari ranting ini akan keluar daun ya. Adik-adik tahu ya, daun ini tempat apa? Dapurnya dari tanaman. Ya, tumbuhan atau tanaman ini dapurnya di daun. Kalau dapurnya bagus, daunnya rimbun, maka akan mampu menghasilkan nutrisi yang baik juga untuk keseluruhan dari pohon ini. Kemudian, kalau dapurnya bagus, dia akan menghasilkan buah-buahan yang banyak juga. Seperti itulah analogi bermanfaat, ya. Jadi akar ini kalau dianalogikan sebagai konsep diri. Apa itu konsep diri? Adik-adik harus tahu dulu siapa aku. Apa kekuatan aku, apa yang aku punya, sehingga nantinya adik-adik bisa mengeluarkan potensi itu. Nah, dari adik-adik tahu potensi kelemahan yang ada dalam diri adik-adik, nanti akan tercermin di kepribadian kita. Ya, kita tahu bersikap, maka kita mampu mengoptimalisasikan sikap kita, perilaku kita dalam bentuk perbuatan. Oke, saya ceritakan biar mudah tergambar. Saya dulunya waktu di SEBI itu punya gelar jarum super. Jadi nanti mahasiswa itu ya, Dek ya, ada 2 karakter. Yang pertama, dia disebutnya kupu-kupu. Iya, tidak apa-apa. Kupu-kupu. Nah, sudah sering familiar ya istilah kupu-kupu? Ada yang tahu? Apa Mbak Fahma? Mbak Fahma nih udah populer nih, mahasiswa yang julukannya kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, kuliah pulang, selesai kuliah pulang ke kosan, tiduran leye-leye gitu ya. Nah, ada yang dijuluki jarum super. Nah, tahu nggak nih Mbak Fahma jarum super? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih satu nih buahnya nih. Jarum super. Lawannya kupu-kupu, dia jarum super. Dan saya termasuk yang dijuluki jarum super. Sebenarnya ini julukan saya dari sejak SMA ya. Jarang di rumah, sukanya pergi. Nah, siapa tuh begitu ya? Aku kata Hamzah, karena dia suka banget main. Pulang-pulang jamnya tidur siang ya. Jarang di rumah, sukanya pergi. Nah, saya ketika kuliah di SEBI, jarum super. Jadi jarang di kosan itu kalau udah pulang aja gitu. Aktifnya kemana-mana gitu ya, di perpustakaan enggak Mbak ya. Pokoknya kemana aja warawiri ya, aktif di kampus, di BEM gitu ya. Nah, kemudian ketika menikah, jadi ketika lulus ya, ketika saya mau melamar kerjaan, saya dilamar. Jadi saya usia 22 tahun itu saya udah nikah gitu. Jadi mungkin yang di sini ada Mbak Fahma, ada Mbak Erna, saksi ya betapa dulu saya sangat lincah sekali ya. Mana-mana gitu ya. Tiba-tiba usia 22 tahun saya harus menikah. Nah, menikah di usia 22 tahun. Kalau kata orang menikah sebentar Hamzah intermezzo. Sebentar. Abang Ibu izin sebentar ya. Ibu izin sebentar. Oke, baik. Makasih, Bang. Nah, usia 22 tahun di saat
teman-teman seangkatan saya itu lagi asik mencari pekerjaan kemana-mana gitu, bahkan sudah mulai ada yang enak bekerjanya gitu ya, saya sudah menikah. Nah, menikah nggak lama menikah, saya hamil, mabuk berat ya, bahkan ketika saya sedang asik pada saat itu saya masih ngajar ya, itu saya sampai mabuk berat, harus saking mabuknya sampai nggak kuat jalan. Mohon maaf, ini mau dipakai buat olahraga ya, sebentar ya, Ibu pinjam. Jadi saya mabuk nggak bisa jalan sampai harus merangkak ya, merangkak sehingga itu membuat saya aduh menyerah deh, lebih baik saya di rumah aja. Nah dengan kondisi saya seperti itu, Kak Aep suami saya meminta memberikan pilihan. Ya, saya yang kerja, nah maksudnya beliau yang kerja atau beliau yang kerja, saya di rumah, atau Pak Aep yang di rumah, saya yang kerja. Nah, itu pilihan berat. Karena apa? Ibu, boleh aku main ini sama teman-teman? Boleh ya. Jadi pada saat itu selain aktivitas saya yang padat semasa di kampus, saya juga dijuluki jarum super di mana-mana saya ada. Kemudian juga maaf ini agak mungkin saya juga kumlot ya Mbak, dengan prestasi akademik yang nggak main-main ya. Tiba-tiba saya harus di rumah, dikasih pilihan gitu ya, dengan KF di rumah. Nah, oke, saya terima, karena pada saat itu kondisi saya memang mabuk berat. Nah, nggak lama kemudian Wafa sekarang 12 tahun usianya, melahirkan. Nah, ketika melahirkan ini, ya bayangkan, saya mengalami baby blues parah. Jadi baby blues itu singkatnya seperti sindrom merasa nggak mampu ngurusin anak. Teman-teman bisa bayangkan, saya senang sekali membaca. Bahkan itu ketika mau melahirkan, detik-detik mau melahirkan, itu buku kehamilan dan kelahiran Miriam Stoppard, ya saya hafal sekali. Itu saya hafal, memang saya sebenarnya orang IPA sebenarnya. Senang banget yang namanya berbau IPA, itu saya hafal sampai halamannya, saya hafal, nanti pokoknya mengejam tuh begini, ini nama-nama medis saya hafal semua. Tapi ketika saya melahirkan, saya punya anak, itu blank. Saya mengalami masa 2 pekan itu saya nggak bisa apa-apa. Kasarnya itu kayak stres berat banget ya. Ilmu saya hilang. Jadi sampai suami saya bilang gini, kalau nggak mau mengurus anak, jadi saya nggak bisa megang anak, saya nggak mau gitu. Karena kenapa? Pada saat melahirkan, habis melahirkan kita harus merubah semua yang tadinya saya seorang akhwat yang mobilitas tinggi, kemudian saya harus begadang malam gitu ya, terus harus nyusuin. Terus setiap dulu zamannya BBM, ketika ngelihat ada postingan teman-teman kerja ya, saya kesel gitu. Terus ada yang posting broadcast jualan, saya lemparin handphone saya. Bahkan saya menutup semua jejaring sosial saya karena saya merasa nggak ada yang bisa dibanggakan dari profesi sekarang. Saya harus ngurus anak. Terus sampai suami saya bilang gini, kalau nggak mau ngurus anak, Wafa kebetulan suami saya orang Sunda, Wafa kirim ke Ciamis, kata beliau begitu. Nah di situ baru saya menangis, saya mikir kok begitu gitu loh. Saya yang dulu pembelajar, ilmunya hilang, nguap. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan masaknya juga nggak pernah megang kompor ketika kuliah. Ya itu bilang kuliah jarum super. Megang kompor juga enggak gitu. Mendingan belilah gitu. Bahkan kalau misalnya malam-malam harus rapat BEM gitu untuk acara, kita maulah gitu, pokoknya mobilitas tinggi. Tapi saya lupa ya, ada skill-skill ya, potensi saya yang tidak saya gali, yang tidak saya siapkan ketika nantinya saya harus ada pada posisi menjadi seorang ibu rumah tangga. Jadi singkat cerita, masa 2 tahun adalah masa yang berat buat saya untuk beradaptasi menemukan passion saya. Sebentar ya. Oke, baik. 2 tahun itu saya berat. Saya mengalami masa yang benar-benar mencari sebenarnya siapa saya, apa potensi saya ya. Sampai akhirnya saya menemukan, oh ternyata saya ini punya kok potensi yang bisa saya bagikan ya, punya potensi yang bisa yang orang lain bilang kamu kreatif, kita dapat inspirasi dari kamu gitu. Sampai akhirnya saya 22 tahun untuk masa terpuruk untuk menemukan passion saya. Nah, bagaimana menemukan itu kita bahas cepat ya. Baik. Nah, ini dia yang saya katakan, saya menemukan konsep diri saya melihat seberapa besar potensi yang ada pada diri saya, kelebihan saya,
selama 2 tahun itu ya. Seseorang dengan konsep diri yang kokoh akan mampu selesai dengan dirinya. Dia akan jauh lebih fokus pada dirinya ketimbang dengan fokus pada orang lain. Kenapa saya bisa stres pada masa-masa lulus kuliah itu? Karena saya fokusnya ngeliatin keberhasilan orang. Ya, saya lihat teman-teman saya kerjanya semua di perbankan, padahal saya tahu waktu kuliahnya biasa-biasa aja. Saya tahu apalagi kalau misalnya sudah dunia kerja ya, dunia kerja itu dinas keluar kota ke sana sini, ternyata saya hanya di rumah ngurusin anak gitu ya. Nah, saya mikirin orang, mikirin keberhasilan orang. Kemudian apalagi yang sudah dapat beasiswa. Saya pernah dulu juga mungkin Bapak masih ingat, saya masih wara-wari ke kampus. Pada saat Wafa usia 9 bulan, saya mencoba untuk apply beasiswa. Ternyata saya nggak berhasil dan di situ saya terpuruk juga karena saya merasa kok adik-adik kelas saya yang biasa-biasa aja atau teman-teman saya biasa-biasa aja gitu ya. Cuma modal bahasa Arab yang lebih oke, kebetulan saya ke SMA ya, nggak pesantren, tapi bisa berhasil S2-nya gitu, makin terpuruk gitu. Jadi saya fokus pada keberhasilan orang lain. Dari situ saya mikir, saya ini mau jadi apa ke depannya? Ini anak makin lama makin besar gitu ya. Pokoknya saya gali terus potensi saya. Ketika saya mulai fokus dengan orang lain, maka disitulah saya akan semakin terpuruk ya. Baik. Kenapa orang yang fokus pada orang lain itu dikatakan dia belum selesai konsep dirinya, yaitu bagaimana ya. Jadi adik-adik prinsipnya seperti ini. Ketika mau menemukan konsep diri adik-adik ya, tidak akan bisa seseorang itu tidak akan bisa merubah orang lain kalau belum merubah konsep dirinya, belum merubah yang ada pada dirinya. Ya, kita akan merasa orang meng-underestimate kita, menganggap diri kita tidak punya potensi apa-apa kalau kita nggak mau menunjukkan sebenarnya gue bisa apa sih, gitu ya? Apa sih yang bisa saya gali sehingga orang lain mengakui kelebihan kita. Jangan malu untuk mengangkat potensi kita karena itu adalah kebutuhan dalam diri kita, ya. Jadi pada saat itu apa yang mulai saya lakukan? Saya mulai membuka diri, ya. Pada saat itu karena saya nggak bisa kemana-mana, saya mulai aktifkan sosial media saya, Facebook saya, IG saya. Nah, saya mulai dari objek terdekat saya. Kalau nanti objek terdekat saya pada saat itu adalah anak, ya, maka dari situ saya gali informasi yang berkaitan dengan anak. Kemudian saya stimulasi anak saya posting di sosial media saya. Nah, kalau adik-adik mahasiswa ketika mau menemukan potensi dalam diri adik-adik, maka mulai dari yang bisa adik-adik lakukan, ya. Sebagai mahasiswa misalnya mau skill apa yang adik-adik bisa, misalnya senang dengan buku-buku merapihkan kan banyak ya anak-anak yang skill potensi yang bisa suka desain, suka tata letak, coba mampir-mampir ke perpustakaan, bantu-bantu mulai dari nyampulin buku, mulai dari menyusun buku, nanti akan dilihat orang sekitar kita akan melihat, oh kamu ternyata ini ya rapih kalau dalam merapikan ini gitu. Jadi kita mulai membuka diri, mendekatkan ke hal-hal yang menjadi kesenangan kita. Ya, jadi seperti itu. Yang senang dengan sosial media atau otak-atik laptop bisa masuk ke lab komputer, ya. Yang senang mengedukasi orang banyak bisa mendekati para musyrifah untuk bisa dapat link gimana sih caranya Kak supaya bisa ini. Jadi jangan malu untuk membuka link atau membuka diri, ya. Oke, nah ketika kita sudah tahu konsep diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang efektif karena kita tahu kita mau ngapain nih, gitu ya. Nah, ini kalau kita udah tahu, kita akan bisa visi misi kita, kemudian cita-cita tercapai dan gali potensi, ya. Dengan kita tahu siapa diri kita akan mampu untuk menggali potensi kita. Ya, kita bahas cepat untuk manajemen waktu. Nah, kenapa sih kita harus mengatur waktu kita? Yaitu tadi untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi adik-adik, mahasiswa itu aktivitasnya banyak banget. Kalau kita nggak punya manajemen waktu yang baik, ya, kita akan keteter. Ya, kalau adik-adik mahasiswa, tujuannya apa sih? Yang pertama adalah misalnya lulus 4 tahun. Lulus 4 tahun itu menjadi tujuan. Kalau adik-adik nggak punya manajemen waktu yang baik, yang ada banyak yang molor. Misalnya nanti ada tawaran kerja di sini pengen, misalnya ntar ada lamaran proposal beneran, datang nikah gitu, berantakan. Kalau kita nggak punya manajemen yang baik, manajemen waktu yang baik, maka nanti molor akan menjadi suatu kepastian kalau tidak ada pengaturan waktu yang baik. Nah, ketika kita mampu mengatur manajemen waktu, maka inilah manfaatnya.
Pertama, bebas dari stres. Karena kenapa? Tugas-tugas nggak menumpuk, ya. Oke, baik. Tugas dari dosen itu sebenarnya bukan dosen yang salah, tapi manajemen waktu kita yang salah, ya. Kadang ntar sok, akhirnya nggak kelar. Nah, ibu-ibu nih ya, ada yang ibu-ibu, ya kita bertiga doang kali ya ibu-ibu ya. Setrikaan ya biasanya ya, Mbak Fahma ya, entar, akhirnya itu setrikaan, nggak KB ya, nggak KB tahu ya maksudnya, jadi tiba-tiba anaknya banyak aja itu udah berkeluarga aja itu setrikaan. Nah, itu salah satu manajemen pengaturan manajemen waktu yang kurang pas, tumpuk-tumpuk gitu. Oke, kemudian akan menjadi selanjutnya manfaatnya lebih semangat menjalani hidup karena biasanya orang yang mumet itu karena tugasnya menumpuk-numpuk. Aduh, nah nih kebetulan kisahnya kalau KAEP itu kan juga ngedosen ya. KAEP katanya terinspirasi oleh salah satu orang dosen di SEBI yang kalau misalnya sebelum materi dosen tersebut mahasiswanya disuruh ngerangkum. Nah, jadi Pak AEP meniru gaya itu. Dosen siapa Mbak Fahma? Mbak Erna? Ada nggak? Ada yang ingat nggak dosen? Siapa? Pak Darsa. Oh, Pak Darsa. Dan itu kata Pak AEP terkait tuh Mbak sangat berkesan. Jadi sekarang beliau kalau ngasih materi ke mahasiswanya disuruh menyalin. Nah, KAEP itu kalau selesai satu semester suka minta testimoni. Nah, itu testimoninya suka aku baca tuh. Komentarnya, Pak, tugas banyak banget sih suruh ngerangkum gitu. Pokoknya mengeluh gitu. Padahal sebenarnya itu kalau kita bisa, mungkin adik-adik juga nanti kalau dapat dosen yang demikian, jangan ditumpuk. Kebiasaan kita ngerjain tugas yang deadline-nya mepet. Jadi itu membuat kayaknya terbebani banget. Padahal sebenarnya kalau manajemen waktu kita bagus, itu akan lebih enjoy menjalani itu, ya. Nah, ini meningkatkan produktivitas, ya. Saya udah menyiapkan alat peraga karena sebenarnya saya kalau menyiapkan materi itu paling suka menggunakan alat peraga. Kelihatan nggak adik-adik? Kan ya, saya sudah menyiapkan ada air, ada apa nih? Kelihatan? Mana ya layarnya? Nah, kelihatan? Apa? Ayo. Di screen-nya Itu screen-nya bukan di-stop Bu. dulu kali, Kak. Kak. Oh iya Biar lupa. kelihatan. Oh iya, Masya Allah. Mohon maaf. Biar tawijinya kelihatan. Iya benar. Maaf ya. Nah, saya sudah menyiapkan nih alat peraga yang mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ada yang kelihatan ini apa? Ada air. Kemudian ada apa? Batu. Batu. Kemudian ada apa lagi? Nih, tuh kelihatan nggak? Pasir. Terus ada apa lagi? Kelihatan? Kerikil. Yes, betul kerikil. Ya, betul. Ada hadiah nggak Mbak Fahma? Nggak ada ya? Oke. Mbak Erna, ada nggak? Ada nggak? Punya Widi. Oh, iya. Aduh, jadi malu kalau ditanya buku. Oke, Mbak Erna bisa aja ngambilnya ke batu, Mbak. Lanjut ya. Ini aku mau menjelaskan tentang produktivitas. Kenapa ketika kita punya manajemen waktu yang baik, maka produktivitas kita akan semakin baik juga ya. Jadi saya punya 4 bahan ya di jar tadi nih, ada batu, ada air, ada pasir, ada kerikil, dan 1 buah gelas ya. Gelasnya kecil, mungil ya. Nah, sekarang adik-adik boleh menjawab kira-kira dari keempat bahan ini kita mau memasukkan, Mbak Fahma sama Mbak Erna nggak boleh jawab ya, karena saya yakin udah tahu jawabannya. Ini masih adik-adik masih baru ya. Ada gelas kecil ini, gimana caranya 4 bahan ini bisa masuk tanpa tumpah dan tanpa sisa. Ya, kira-kira gimana cara memasukkannya dan apa dulu yang harus dimasukkan? Oke, boleh angkat tangan. Ya. Yuk, siapa mau coba? Ini kita buktikan. Tadi saya sebelum ngasih materinya saya udah coba. Ternyata benar jawaban saya. Ya iyalah. Ada yang mau nyoba? Batu. Pasir. Batu dulu. Pasir dulu. Pasir. Pasir, kerikil. Siapa yang angkat tangan? Pasir. Satu Oke, mungkin jawabnya. Ranti Rahayu. Oke, Ranti Ranti, Rahayu. silakan. Ayo, Dek. Apa dulu, Ranti? Kalau menurut aku kayaknya itu dulu, Bu. Apa? Apa sih? Kerikil dulu, habis itu Oke. batu. Kerikil. Setelah Ya. itu, bentar, pegel ya, saya ngambil meja. Oke, baik. Yang pertama kerikil, menurut Ranti kerikil. Terus apalagi yang kedua menurut Ranti? Apa? Ada batu, dulu deh ada kayaknya. pasir. Kenapa? Dulu bentar. Oh, boleh, nggak apa-apa dikoreksi.
Pusing. Mau phone a friend? Mau nelfon temen? Oke? Boleh minta bantuan. Oke, boleh boleh, minta boleh. bantuan. Siapa yang mau bantu? Jangan takut salah ya. Aku. Ini nggak masuk. Oke, Salma, ayo Salma. Gimana Salma? Menurut Salma apa? Menurut aku tuh batu dulu. Batu Terus dulu. Batu yang ini? Mana nih? Sama-sama yang batu. besar, Kak. Oh, yang Batu besar. yang besar. Berarti kalau yang kecil namanya Iya. Pikir. kerikil. Betul. Oke, batu yang ini ya. Terus setelah itu apa Iya. Salma? Terus pasir, Pasir. Oke. Terus habis itu kecil, kerikil sambil dibayangin ya. Nih, kerikil. Setelah itu air. Oke. Makasih ya Salma. Nanti kita akan buktikan. ya Kak. Oke. Ada yang mau coba lagi? Ada yang punya jawaban berbeda? Kalau Salma tadi batu dulu, pasir, Saya, Bu. baru Saya, Bu. kerikil. Saya, Bu. Nggak mau yang manggil ibu, nggak mau aku suruh. Saya, Kak. Aku, Kak. Saya, Kak. Oke, Aku, kalau di sini Kak. kakak, kalau di luar boleh ibu nggak apa-apa. Adminnya ini kakak kelas ya? Udah tahu dong. Ya nggak boleh, kakak kelasnya nggak boleh. Boleh kakak kelas. Baru nyoba ini, Kak. Oh, boleh nggak Mbak? Boleh. Ah, boleh. Iya, Ini boleh. Admin. Boleh Min. Silakan. Ayo, boleh Min. Admin. Admin ya. Ya, boleh. Batu, Yang mana, Min? batu dulu. Batu dulu, terus apa? Kerikil. Kerikil. Bedanya sama Salma, kalau Salma tadi pasir duluan ya. Oke, terus apa lagi Min? Pasir, baru Pasir. air. Baru air. Kenapa admin milihnya kerikil dulu? Kalau Salma tadi pasir, ayo. Kenapa? Ayo. Kalau ini jawaban yang dijawab, Kak. Nggak apa-apa, boleh. Iya kan dari tadi disuruh jawab. Ayo Min, kenapa Min? Tadi kan kalau batu awalnya itu Mm-mm. diibaratkan kayak prioritas yang hal yang paling diprioritaskan gitu ya, Kak. Terus? Terus kalau kerikil itu sama hal yang diprioritaskan tapi nggak terlalu prioritas banget. Enggak prioritas tapi Gitu. nggak terlalu prioritas banget gitu ya. Boleh deh, nggak apa-apa. Yang penting paham ya. Terus selanjutnya kenapa jadi pasir berikutnya? Ya di bawah levelnya apa ya? Kalau diibaratin suatu pekerjaan itu levelnya masih menengah berarti ya. Oh, menengah ya. Berarti menengahnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Oh, ke bawah. Sebenarnya saya juga bingung apa definisi ke atas ke bawah untuk nggak apa-apa. Terus baru selanjutnya Baru air. air. Oke. Makasih ya Min. Oke. Kalau ada lagi yang mau memberikan jawabannya sama antara Salma dengan Mbak adminnya, ada yang mau memberikan alasan? Coba ini ada 3. Saya mau, Kak. Oke, siapa Alifia itu ya? ya? Alifia. Boleh. Kalau Silakan. menurut saya, Heeh. batu itu ibaratkan prioritas utama kita. Terus? Nah, kerikil ini Mm-mm. ibarat hal-hal Mm-mm. misalkan yang nggak terlalu prioritas, terus sebenarnya yang kita nggak harus mikirin gitu. Oh gitu. Kerikil Nggak usah ini. dipikirin. Oke. Terus selanjutnya menurut Nah, Alifia tadi apa? Pasir ini kayak misalkan masalah atau apapun yang nggak bener-bener nggak harus kita prioritasin gitu. Nah, terus kalau baru air, nggak usah sama-sama masalah aja, nggak usah diprioritaskan. Bingung kan? Apa? Gimana menurut Alifia? Nggak apa-apa, ayo. Apa kalau ya? air hal yang apa ya, yang harus diprioritasin. Jadi di luar dari batu itu hal yang nggak harus kita pikirin, tapi jadi kita pikirin karena kita, gitu. Iya. Begitu deh, gitu ya. Iya. Semuanya paham insya Allah ya. 63 peserta ini sebenarnya paham maksudnya Alifia ya. Cuman ya begitu deh pokoknya ya. Kita buktikan jawabannya ya. Oke, secara teori ya, 4 bahan ini mempunyai ukuran yang berbeda ya. Atau mungkin adik-adik juga bisa melihat ya. Ada batu, ada air, ada juga pasir, ada kerikil. Batu ukurannya tentu lebih besar daripada kerikil, ya. Sehingga ketika kita masukkan duluan, maka pertemuan antara kerikil-kerikil ini membentuk rongga. Rongga ini akan masuk kalau misalnya kita masukin apa dulu? Pasir dulu atau kerikil dulu?
yaitu kerikil dulu. Nanti kita buktikan ya. Kenapa? Karena antara kerikil dengan kerikil juga akan membentuk rongga. Kalau adik-adik masukin pasir dulu, nanti dia akan padat. Sehingga kerikil ini nggak bisa masuk. Ya, apalagi kalau misalnya nanti dari kerikil, dari batu besar langsung ke air, airnya luber-luber. Tapi kalau urutannya tadi dari batu, kerikil, kemudian pasir, pasir akan memasuki rongga-rongga yang terbentuk antara kerikil dan batu, masih ada rongga-rongga, masih ada celah, masih ada ruang. Nanti bisa dimasuki oleh pasir dan nanti air bisa menyerap ke dalam pasir tersebut. Kita buktikan ya. Ini kosong, ini kecil, ini semuanya sama, ukurannya kurang lebih sama ya. Pertama kita masukin apa dulu tadi? Batu. Ya, kita masukin ya. Batu kita masukin. Nah, lihat ada rongga-rongga ini, maaf ya, bercorak gelasnya. Nah, ada rongga-rongga ya. Benar ya? Ini rongga ini bisa kita isi, bisa diisi oleh kerikil. Ya, kita rapiin dulu ya. Mungkin seolah dia penuh, tapi ternyata masih ada ruang-ruang kosong. Nih, lihat ya. Nah, ini masih bisa kita masukin pasir, ya. Kita masukin pasir, lihat pelan-pelan dia turun. Tuh, ya. Oke. Nah, turun, baru kita masukin air, ya. Nah, ini kalau dalam metode belajar anak namanya kita praktek. Ini bisa lebih mudah melekat insya Allah ke anak atau ke adik-adik juga sama. Nanti jadi ingat tentang produktivitas. Nah, ini lama-lama dia akan airnya rembes. Apa tuh rembes? Meresap. Ya. Nah, ini meresap lama-lama, meresap lama-lama airnya masuk ke bawah dan seterusnya. Ya, ini kalau saya masukin juga sebenarnya bisa ya. Nah, kita mempersingkat waktu. Oke. Kita balik lagi ke screen yang tadi ya. Sebentar. Jadi, hikmahnya apa? Pelajarannya yang bisa adik-adik dapat itu apa dari simulasi ini? Kalau kita anggap keempat bahan ini merupakan aktivitas kita, ya. Kalau adik-adik kita menganggap 4 bahan tadi merupakan aktivitas kita, banyaknya aktivitas, maka kita analogikan besarnya benda ini adalah menjadi prioritas, ya. Jadi batu, jadi nanti kalau misalnya dalam kehidupan kita, gelas ini adalah diri kita, ya. Kalau kita mengerjakan hal yang remeh-temeh duluan, kayak misalnya air partikel lebih kecil, ya. Dia juga bisa atau misalnya pasir lebih dulu, dia akan padat. Gelasnya akan lebih padat. Demikian juga dengan aktivitas kita. Kalau kita duluan melakukan aktivitas yang remeh-temeh, kita akan mudah lelah. Atau waktu kita akan habis. Ya, kayak misalnya pagi-pagi harusnya kita nyuci, setelah nyuci ada kuliah pagi, adik-adik malah buka Facebook. Kalau udah buka Facebook itu nggak bisa 10 menit, 15 menit. Bener apa? Betul? Bener. Sama, saya juga sama. Tanya Mbak Fahma ya. Kalau misalnya kita nih, apalagi Mbak Fahma aktivitasnya padat juga sebagai selain ibu rumah tangga juga sebagai pendidik, pengajar ya, dosen. Beliau pasti harus punya manajemen waktu yang oke, kalau enggak nanti berantakan. Jadi pagi-pagi nih bikin sarapan, tapi iseng-iseng cek IG, waduh, belum lagi buka YouTube, komen-komennya YouTube, Masya Allah, udah itu nggak kelar-kelar, yang ada harusnya jam 7 itu udah berangkat, baru belum rapi, cuci piring, gitu. Jadi kalau kita salah memasukkan aktivitas kita, mengerjakan aktivitas kita, akhirnya yang ada luber-luber. Iya, tidak apa-apa. Ya, ini sebentar ya, Ibu lagi belajar dulu ya, pinjam ya. Ini apa? Ini pasir sebentar. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu. Jadi air ini kita ibaratkan sebagai aktivitas yang kecil-kecil saja. Ya, boleh silakan. Terus kalau kita awali dengan batu yang duluan ya, misalnya aktivitas utama seperti misalnya tilawah, misalnya sebagai mahasiswa punya target tilawah 1 juz ya, kita dulukan. Itu kita dulukan. Kemudian sholat duha kita dulukan, itu yang prioritas. Kalau kita ibu rumah tangga, masak sarapan pagi-pagi kita prioritaskan. Jadi jangan sekali-sekali pegang handphone sebelum kita tilawah, atau jangan sekali-kali kita biasanya update status ya, bahkan untuk sebuah update status pun kalau kita tidak jadwal itu bikin berantakan. Ya itu tadi, nanti ibarat analogi yang tadi akan luber kalau air kita masukin duluan. Akhirnya nggak bisa masuk bahan-bahan itu ke dalam satu wadah tersebut. Akhirnya kita keteter dengan jadwal kita.
Sehingga kalau prioritas waktu kita lakukan dengan baik, maka akan semakin banyak waktu yang bisa kita kerjakan, produktivitas diri kita, usia kita juga akan semakin baik. Nah, akan mencapai tujuan hidup. Nah, oke, itu caranya gimana? Kita cepat ya. Yang pertama, cara untuk mengatur manajemen waktu yang pertama adalah adik-adik bisa melis. List itu ngapain sih? Catat, tulis hal-hal yang harus kamu lakukan. Kelompokkan berdasarkan kepentingan prioritas. Ya, nanti kalau belajar manajemen strategi, Bu Lis masih ngajar nggak Mbak Fahma? Belum ngajar lagi di SEBI. Oh, belum ngajar lagi di SEBI. Itu dosen favorit saya ya. Jadi saya ngelotok banget itu materi manajemen strategik ya. Ada namanya kuadran prioritas ya. Kuadran prioritas ini dipopulerkan oleh Stephen Covey ya, penulis buku Seven Habits ya. Benar nggak Mbak Fahma? Benar. Ya, oke. Jadi caranya supaya manajemen adik-adik bagus nih, apalagi mahasiswa baru ya, masih jet lag dengan dengan gelarnya yang sekarang mahasiswa. Dulu SMA nggak sepadat ini. Kalau SMA hanya sekedar belajar, sekarang kita dituntut juga punya kontribusi buat kampus kita, mungkin aktif di organisasi, atau di kosannya mau mempotensikan diri adik-adik. Kalau dulu saya bikin kajian binaan ibu-ibu di sekitar kosan ya, itu harus punya manajemen waktu, mana yang mau kita kelompokkan, mana yang menjadi prioritas ya. Nah, ini dia kuadran prioritasnya ya. Jadi tulis bikin kuadran aktivitas yang mendesak, tidak mendesak, kemudian penting dan tidak penting ya. Nah, kelompokkan mana sih aktivitas-aktivitas apa saja yang dia mendesak dan penting dilakukan. Contohnya apa? Coba satu contoh aktivitas yang izin sebentar. Aktivitas yang mendesak dan penting. Contohnya tugas-tugas yang deadline, yang mepet. Nah, ini pasti menjadi mendesak. Sebenarnya tugas-tugas itu ada di kuadran tidak mendesak dan penting. Tapi kalau kita tarsok, dia akan masuk pada kuadran ini. Ya, kuadran yang akhirnya menjadi mendesak dan penting. Ya. Nah, ini harus diatur bagaimana caranya supaya itu bisa terselesaikan satu-satu. Atau mungkin ada yang sakit ya, kita sakit parah, itu harus ke dokter, itu mendesak dan penting. Makanya harus diatur bagaimana caranya biar semua aktivitas kita tidak numpuk di kuadran yang pertama. Kuadran kedua yaitu tidak mendesak dan penting. Ya, contohnya apa? Contohnya tugas yang belum deadline. Nah, ini harus dikerjakan. Jangan menunggu tarsok. Nah, adik-adik manfaatkan handphonenya, sudah ada time schedule atau bikin nih mana tugas-tugas yang hari ini deadline-nya, seperti itu. Boleh menggunakan timetable seperti itu ya. Kemudian, nah ini harus fokus di sini. Karena kalau di kuadran 2, aktivitas di kuadran 2 yang tidak fokus, maka dia bisa tergeser ke kuadran 1. Sehingga akhirnya kita keteter. Ya, jadi seperti yang tadi saya ceritakan dari mahasiswanya Pak Aib itu sering menunda-nunda tugas. Ya, kadang kita itu mengerjakan tugas bukan tugas yang susah, tapi kita mengerjakan tugas pada saat kemampuan otak ini lagi nggak optimal. Nanti saya kasih tahu cara-cara kapan sih otak optimal mengerjakan tugas, dan ini setiap kita punya waktu yang berbeda, ya. Nah, kuadran ketiga ini harus kita hindari. Dia mendesak terus tidak penting, ya. Contohnya misalnya laporan-laporan, ya. Kayak misalnya membuat LPJ sebenarnya kalau tidak ditumpuk akan menjadi mudah, ya. Tapi kalau misalnya kita tumpuk, nah dia akhirnya menjadi ke sini juga, kuadran 1 juga. Nah, ini perlu dihindari. Dan kemudian kuadran keempat, tidak mendesak dan tidak penting. Kayak misalnya main games. Ada nggak sih yang ahwat-ahwat atau muslimah-muslimah nih main yang putri-putri main game? Ada gitu. Nah, tapi ternyata itu bukan yang mendesak dan tidak penting. Sebaiknya dihindari ya. Banyak melamun. Nah, ini yang konsep dirinya nggak kelar. Dia banyak mikirin dia enak banget sih kuliahnya di sini, dia enak banget deh bajunya gonta-ganti, dia makannya enak gitu. Ini mikirin orang lain ya, akhirnya menjadi waktunya habis di sini ya. Jadi buat prioritas ini. Nah, strategi kedua ya tadi membuat strategi pertama ya, yaitu melis. Yang kedua itu adalah plan.
merencanakan untuk kegiatan yang penting dan tidak mendesak. Tadi ada di kuadran berapa? Penting dan tidak mendesak. Ada di kuadran kedua. Jadi nih, kalau adik-adik mau buat jadwal kegiatan, kalau dulu saya waktu kuliah itu di kosan, di kamar kosan ditulis ada whiteboard gitu ya, tulis di tembok, ini aktifnya mau dikerjain, ditempel ya, buat schedule visual sehingga kita bisa, oh kita berarti nih jadwalnya segini, atau di sekretariatan BEM gitu ya, atau banyak mading-mading, nah itu isinya boleh untuk aktivitas-aktivitas yang penting tapi tidak mendesak, sehingga kita tidak terburu-buru. Oke, kemudian yaitu action. Ya, jadi semua kegiatan itu kalau adik-adik tidak action, tidak lakukan, hanya sekedar teori, maka tidak akan ada jadinya, tidak akan ada hasilnya. Setelah dilakukan maka recheck, ya. Periksa kembali apa yang sudah kira-kira dari yang schedule adik-adik buat itu ada yang terlewat nggak, udah selesai nggak gitu. Kalau misalnya ada yang terlewat maka balik lagi mana yang belum dikerjakan, ya. Oke. Oke, sudah selesai untuk manajemen waktunya. Nanti selebihnya kita banyak diskusi. Nah, ini harus dicatat, lakukan bagianmu, kokohkan konsep dirimu, dan Allah akan melakukan bagiannya. Jadi adik-adik, closing-nya untuk sebelum kita buka tanya jawab, Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahwa aktivitas kita ini lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Nah, balik lagi ke materi konsep diri, kita nggak akan bisa merubah diri kita kalau kitanya nggak selesai dengan konsep diri kita. Nah, kita nggak bisa, waktu itu adalah hal yang ada di luar kemampuan kita. Kita nggak bisa mengatur waktunya harusnya begini, nggak. Tapi kita bisa atur diri kita, maka nanti waktu yang akan mengikuti ya. Atur dirinya, karena waktu ada di luar kendali kita. Ya, caranya dengan yang tadi sudah dijelaskan. Oke, Mbak Fahma, mungkin itu ya Mbak Fahma. Selebihnya kita bisa buka tanya jawab. Terima kasih. Baik, Kak Widi. Masya Allah. Tadi pemaparannya simple, sederhana, tapi dalam ya. Tinggal eksekusinya atau penerapannya sehari-hari yang harus kita jalani ya. Seperti itu. Nah, teman-teman silahkan adik-adik, mumpung ada narasumber kita hari ini yang bisa kita mungkin minta konsultasi gitu ya. Konsultasi atau diskusi juga bareng-bareng semuanya juga, misalnya ada yang mau sharing juga terkait nanti ada yang bertanya lalu ada juga yang mau sharing, boleh silahkan. Saya buka termin diskusi untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Mau langsung bertanya kepada narasumber melalui mikrofonnya dinyalakan atau melalui chat juga boleh ya. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Aku, Kak. Siapa? Ina Fandinata. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Nama Ina. aku Ina Fandinata dari kelas akuntansi syariah 2020A. Aku ingin bertanya, kalau kita mau memberi semangat pada diri kita, karena kan pribadi aku sendiri males gitu, Kak. Itu gimana, Kak, kiat-kiatnya biar tetap rajin terus konsisten buat ketika dosen ngasih tugas langsung kita kerjain gitu, Kak. Terima kasih. Oke, Ina, terima kasih pertanyaannya. Silahkan, penanya kedua. Ada yang mau bertanya? Ada di kolom chat, Bu. Oke, oh ya, terima kasih. Dari Yulia Mufida. Assalamualaikum, Kak, izin bertanya. Kan kita harus memanajemen waktu tentang kegiatan-kegiatan kita. Nah, kalau manajemen istirahatnya gimana tuh, Kak, biar nggak melenakan? Wah, pertanyaannya bagus nih, Yulia. Yang ketiga, Konita Putri Mahira. Kak, bagaimana dengan double job? Maksud saya, kita melakukan suatu pekerjaan yang harus dilakukan di waktu yang sama. Menurut Kak Widi gimana? Oke, 3 dulu mungkin ya, Kak Widi ya. Pertanyaan pertama dulu dari Ina. Memberi semangat diri sendiri seperti apa kiatnya? Oke. Silakan, Kak Widi. Aku jawab random ya, Mbak. Kebetulan nggak apa-apa ya? Boleh ya? Boleh. Maksudnya... Ya, boleh. Oke, boleh. Untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ini aku gabung ya, karena aku sudah menyiapkan dan menebak itu yang akan ditanyakan.
Oke, sebentar. Screen dulu. Oke, kiatnya gimana sih tadi manajemen istirahat ya. Jadi adik-adik ini ada bocoran ya. Oke. Nah, ini dia. Kapan sih kita istirahatnya? Pernah nggak ada pertanyaan gitu? Terus jawabannya gini, nanti di surga. Bener kan? Pasti jawabannya kayak gitu. Waduh, ya iya sih benar. Tapi kan kita juga butuh tidur gitu. Jadi adik-adik, sebanyak apapun ya pekerjaan kita. Nah, ini rekomendasi waktu. Tapi sebelum ke sini, kayaknya ke sini dulu. Salah. Nah, ini dia caranya. Saya bahas dari awal ya. Yang pertama, ketika adik-adik ingin menyusun aktivitasnya supaya tahu jam istirahatnya kapan, supaya tahu mana sih waktu yang bisa kerjaan yang kita bisa kerjakan satu waktu. Kalau bahasa ibu-ibunya multitasking ya. Karena ternyata kemampuan kita, aku dulu banget pernah baca tulisan Mbak Fahma kayaknya di zaman status BBM, kayaknya bener nggak sih Mbak Fahma? Bahwa kemampuan status BBM, Mbak udah lama banget. Bahwa kita itu punya perempuan itu dibekali kemampuan otak untuk mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu. Nah, ini emak-emak banget nih. Nanti kalau adik-adik kita ini kan emak-emak wannabe ya, semuanya kan menjadi ibu-ibu gitu ya. Ternyata kita memang Allah kasih kemampuan otak bisa fokus satu waktu untuk mengerjakan aktivitas yang berbeda. Contoh, ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu sambil masak bisa mesin cuci sambil jalan, bisa sambil update status, bisa sambil rekap orderan misal. Atau kalau misalnya adik-adik yang mahasiswa bisa sambil ngerjain tugas, sambil dengerin musik juga bisa fokus, bisa sambil ngelipetin baju misalnya gitu ya. Nah, itu juga kemampuan yang harus adik-adik tahu gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya bisa tahu jam istirahat, bisa tahu kemampuan multitasking kita? Yang pertama, kalau punya aktivitas yang padat, put first things first ya. Letakkan sesuatu yang utama menjadi hal yang utama ya. Kalau adik-adik sebagai mahasiswa harus tahu kerjaan utamanya ngapain ya. Pernah dengar komunitas Institut Ibu Profesional? Belum tahu ya, karena belum ibu-ibu. Saya kasih tahu ya sekarang ya. Ada namanya komunitas Institut Ibu Profesional. Saya tergabung di dalamnya. Ketika kami belajar, itu foundernya adalah Bu Septi Penny. Beliau mengatakan ya, bersungguh-sungguhlah di dalam, maka kamu keluar dengan kesungguh-sungguhan tersebut. Bagus dulu di dalam, maka baru go public. Maksudnya apa? Ketika adik-adik peranannya sebagai mahasiswa, boleh. Mau eksis sebagai YouTuber, boleh. Mau eksis di masyarakat, atau aktif di BEM, di ISEF, itu boleh. Tapi, put first things first. Lakukan tugasnya dulu sebagai mahasiswa. Tugas sudah selesai, maka baru kerjakan tugas organisasi. Jangan dibalik, organisasi dulu baru belajar. Tahu nggak? Ketika kita keluar di lingkungan masyarakat, ketika kita menuliskan sesuatu yang bermanfaat untuk umum, orang itu akan terpancar apa yang ada di dalam kita. Kalau di dalamnya berantakan, maka orang membaca tulisan kita juga tidak membawa pengaruh apa-apa karena biasa aja. Tapi ketika kita dalamnya bagus, kita sebagai mahasiswa juga berprestasi secara akademik, tugas kita baik, berprestasi dalam akademik dalam hal maksudnya yaitu tadi tidak punya catatan yang jelek di dosen, kemudian amanah itu salah satu dalam bentuk amanah kita sebagai mahasiswa. Kita mau aktif di BEM itu kita nyaman. Ya, tidak ada beban moral ke orang tua karena orang tua mau tidak mau kita punya tanggung jawab karena mereka yang menitipkan kita ke SEBI untuk belajar. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya punya pesan pada diri saya, sebelum saya go public, maka domestik saya harus rapi. Domestik bukan berarti kerjanya masak doang, bukan. Anak saya nggak kececer. Ini kalau ketika saya sudah menjadi seorang ibu ya, kemudian cuciannya sudah kelar, ya, kemudian setrikaan sudah rapi, baru kemudian saya go public menyebarkan apa yang bisa yang saya punya ini keluar. Nah, sama ketika saya mahasiswa juga dulu, ya, tugas saya selesai tuntas.
kemudian ujian juga enggak, maksudnya syarat ujian, ada tugasnya, kadang dosen ada yang seperti itu, tugasnya harus selesai gini, enggak ada, semuanya harus tuntas ya. Sehingga ketika saya keluar, saya menjadi, dulu saya sebagai apa ya, wapres ya, wakil BEM, bidang kemuslimahan, itu semangat gitu, orang melihatnya karena kitanya pinter, karena kitanya berprestasi, sehingga itu hal yang tidak membuat orang itu, sehingga itu membuat orang ketika kita berbicara kita dihargai, bukan karena sekedar ikut-ikutan gitu. Jadi sekali lagi, put first thing first, letakkan yang utama untuk hal yang menjadi utama. Kalau adik-adik mahasiswa letakkan itu tugasnya sebagai belajar, baru kemudian setelah belajar oke, boleh go public. Nah, gitu ya. Kemudian komunikasikan jadwal, ya, supaya tidak ada yang bentrok, ya. Kadang gitu, masing-masing mahasiswa punya aktivitas di BEM sebagai ini, sebagai itu, gitu. Aktivitasnya banyak, jadwalnya banyak, masing-masing divisi. Kalau nggak ada, nih tanggal segini jadwalku ini, tanggal segini ada ujian ini. Kalau kita nggak punya jadwal yang rapi, kemudian orang juga nggak tahu, kita nggak bisa menyampaikan jadwal kita ke orang lain, maka yang ada akhirnya bentrok, adanya double job seperti itu. Nah, komunikasikan, tempel, kemudian sampaikan ke, misalnya kalau di kosan di asrama ini loh, ini jadwal aku segini, ada rapat BEM, ini aku ada ujian ini gitu. Sampaikan ke sekelas, asrama, ini aktivitasku, ini jadwalku, jadi kalau mau bikin jadwal jangan bentrok di tanggal ini ya, komunikasikan. Ya, karena kenapa? Teman kita sekamar itu menjadi support system untuk teraturnya ke aktivitas kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, one bit at a time. Itu apa sih maksudnya? Lakukan setahap demi setahap, ya. Kalau kita punya setrika di asrama, nyetrika nggak Mbak Fahma, Mbak Erna? Pakai itu ya Mbak Erna ya? Ada ini ya? Laundry. Ada, laundry. Ya, kalau misalnya kalau ibu-ibu biasanya setrikaan, lakukan setahap demi setahap, jangan ditumpuk. Kalau ada setrikaan langsung, kalau nggak bisa nyetrika dilipatin dulu ya. Kalau misalnya tugas juga sama, kalau misalnya tugas biasanya numpuk karena tidak dicicil gitu ya. Nah, saya sekarang musimnya PJJ ya, tugasnya banyak. Nah, anak saya kelas 6, itu tugasnya banyak sekali, padahal misalnya deadline-nya seminggu, tapi namanya anak-anak, ntar, akhirnya pas udah mau dikumpul, dia pusing, gitu ya. Karena apa? Karena tidak dilakukan secara bertahap. Nah, adik-adik juga begitu. Lakukan sekarang, gitu. Jangan nunggu ntar, ya. Kalau dilakukan sekarang, nanti itu salah satu bagian kita mencicil tugas kita. Nah, pantang menunda dan menumpuk pekerjaan. Nah, tugas kita ya. Nah, selanjutnya, ini manajemen fokus. Jadi, waktu yang mencari waktu terbaik kapan kita bisa melakukan pekerjaan dengan fokus ya. Kapan kita tahu bahwa fisik kita juga bisa fokus pada jam tersebut. Nah, ini jam-jam di sini yang sudah saya berikan, jam 12 PM. PM itu pagi apa malam? Ayo. Malam apa pagi? Siang. Oke, betul. Ya. Dari sini ding salah 3 AM. AM ini pagi ya. Berarti jam-jam orang-orang sholat qiyamul lail. Ini waktu yang sangat fokus. Ya. Jam 12 siang juga fokusnya tinggi. Jam 2 siang fokus sangat tinggi. Ya, sama seperti jam 3 pagi. Jam 4 PM fokusnya tinggi. Ini hanya rekomendasi berdasarkan penelitian. Jadi adik-adik, setiap orang punya waktu fokus yang berbeda-beda. Tadi saya katakan, tugas itu sebenarnya ringan, tapi kadang kita mengerjakan di saat otak kita tidak bekerja dengan baik, ya. Nah, seperti yang saya bilang, kemarin saya nulis status juga ya, saya ibu rumah tangga yang kalau baru buka laptop itu ada aja yang nanya, ada yang pengen BAB, ada yang lapar gitu ya. Kalau saya buka laptop pada saat jam 9 pagi, nah ya, jam 9 pagi, nah ini benar sih sebenarnya sama di fokus rendah. Yang ada saya nggak bisa fokus. Hamzah minta, Bu, lapar. Wafa, Bu, tugas, gitu. Ya. Atau mungkin saya buka laptop pada saat, kalau berdasarkan tabel ini, jam 12 siang itu sebenarnya sangat fokus, tapi saya nggak bisa. Bu, gitu. Yang ada saya ikut pulas juga. Gitu. Terus kapan waktu fokus saya? Yaitu fokus saya itu berada pada saat jam 3 AM. Pada saat anak-anak saya tidur, suami saya tidur, saya bangun. Saya bikin slide. Kemudian kalau mungkin saya membuat alat peraga, jam segitu saya mulai bertempur mempersiapkan alat peraga untuk media belajar anak.
Nah, terus kapan istirahatnya? Di mana pada saat saya sudah sangat lelah sekali, ya. Mungkin orang lain bisa fokus pada saat jam 9 sampai dengan jam 11 malam, tapi saya nggak bisa fokus, saya tidur aja mendingan. Nah, itulah waktu istirahat saya. Jadi kita nggak boleh memaksakan kemampuan otak kita di mana pada saat itu kita nggak bisa fokus. Yang ada kita akan zolim pada diri kita. Nah, jadi kalau tadi ada yang mau bertanya, bagaimana sih, terus kapan sih waktunya istirahat ya pada saat, yaitu adik-adik yang tahu kapasitas diri adik-adik, kapan adik-adik bisa fokus, di mana itu adalah fokus terbaik adik-adik dan fisik adik-adik juga dalam kondisi yang sehat, gitu. Nah, biasanya kalau berdasarkan kita pakai tabel ini, jam 11 malam ini udah tidur, nggak bisa kita memaksakan diri untuk ngerjain tugas di jam segini. Yang ada apa? Kita nggak fokus, karena kemampuan otak juga sudah menurun, maksudnya karena sudah waktu istirahat. Oke, terima kasih. Yang kedua, fisik kita juga, Allah, maaf ya, sudah sangat lelah sekali. Jadi tidur, karena sebanyak-banyaknya aktivitasnya aktivis. Nah, sebenarnya kalau aktivitasnya banyak bukan aktivis namanya ya, aktable. Karena aktivitasnya banyak ya. Sebanyak-banyaknya aktivitas aktivis juga butuh tidur ya. Sebanyak-banyaknya tugas mahasiswa juga butuh tidur, dosen juga butuh tidur. Jadi jangan misalnya ada pelajaran yang susah, PJJ gitu ya, nanya dosen, mentang-mentang dosennya baik gitu ya, boleh nanya kapan aja, udah jam 9 malam, nanya gitu. Padahal dosen juga manusia, butuh butuh tidur, apalagi Mbak Fahma, Mbak Erna yang juga punya anak, anaknya kecil-kecil, juga PJJ juga mumet, terus adik-adik juga nanya pada saat yang nggak tepat jam istirahat beliau. Yang ada tidak mendapat apa, dosennya juga capek gitu, nggak bisa memberikan jawaban sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi sekarang coba cari waktu di mana adik-adik bisa fokus, di mana adik-adik bisa memang waktunya tidak fokus, ya udah tidur, di situ waktunya istirahat. Jadi seperti itu. Nah, ini delegating yang terakhir. Sekali lagi, yang manajemen fokus ini setiap orang akan berbeda-beda ya. Jadi tidak sama. Jadi kalau misalnya di asrama tiba-tiba ada yang jam 9 dia malah makan gitu, yang lain pada belajar dia malah makan, habis itu nggak lama 30 menit kemudian dia tidur, biarin aja karena bisa jadi jam segitu dia nggak fokus. Tapi nanti jam 3 ada yang ngotrek, ada yang lagi sholat, kemudian ada yang lagi belajar, ya berarti fokusnya dia jam segitu. Kita nggak bisa lo ini jam segini makan aja, lo tidur orang belajar. Bisa jadi dia memang fokusnya bukan jam segitu. Jadi kita yang paling tahu kapan kita bisa fokus, kapan waktu istirahat kita ya. Nah, yang terakhir caranya supaya kita waktu kita teratur yaitu delegating, mendelegasikan. Kalau misalnya ya nggak ada, alhamdulillah di asrama nggak ada nyuci, nggak ada nyetrika, nah, delegasikan ke laundry ya. Atau misalnya tugas-tugas yang sekiranya nih ya untuk mengatasi double job, kita harus tahu batas kemampuan kita. Ya, kita harus tahu, selain kita harus tahu kapan waktu kita bisa fokus, kapan fisik kita paling prima, kita harus tahu potensi kita dan kapan lelahnya kita. Kita jangan manajemen by nggak enakan, ya. Kalau memang kita seperti yang saya bilang tadi, put first things first. Kita tahu meletakkan prioritas kita itu yang utama adalah belajar. Ketika ada amanah-amanah lain yang memang itu prioritas kedua gitu ya, dan teman-teman harus berani mengatakan saya nggak bisa tapi saya bisa mendelegasikan. Nah, metode mendelegasikan bukan nyuruh begitu aja, tapi misalnya ada tugas teman-teman misalnya nggak bisa ikutan kalau mendelegasikan tuh mencari bahan misalnya ya, mencari bahan tugas kuliah. Kalau misalnya nggak bisa bareng-bareng, misal kelompok bertiga, ternyata ada bentrok harus misalnya ibunya sakit gitu ya, mendelegasikan. Tapi mendelegasikan jangan nggak mau tahu, pokoknya lu aja gitu ya, gue ngasih uang aja nih buat ongkos atau buat minum es, jangan. Tapi delegasi seorang mahasiswa itu adalah kamu butuh apa aja, bahan-bahannya apa aja gitu ya. Nanti bukunya kalian ini bukunya buku ini, kamu tinggal cari aja di perpus ini gitu. Jadi sudah ada pengaturan bagian tugas yang sudah teman-teman delegasikan ke teman-teman yang memang bisa melakukan itu, misalnya mencari bahan tugas kuliah gitu ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan kedua dan ketiga ini ya. Kalau gimana caranya supaya tidak double job, itu harus berani karena tahu mengukur kekuatan diri ya, karena itu tadi meletakkan prioritas ya. Kalau kita punya prioritas, insya Allah nggak ada yang double job ya, dan harus berani mengatakan aku
nggak bisa mau ngerjain ini dulu gitu, tapi terus didelegasikan. Nah, didelegasikan ini ada tahapannya, bukan lepas tugas begitu saja, tapi sudah di breakdown apa-apa yang bisa teman-teman handle ketika fisiknya teman-teman nggak bisa ada pada pekerjaan itu. Tuh ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih yang membuat kita rasa malas hilang? Adik-adik tahu nggak, malas rajin itu menular. Jadi kalau misalnya mau rajin, mau semangat, maka punya teman-teman lah, bertemanlah dengan orang yang semangat. Ya, kalau kita berteman sama yang malas, malas itu nular, beneran. Ya, gengnya yang itu aja, yang kalau misalnya nggak ada tugas ya udah pulang gitu, kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu, nggak, malas aktivitas di kampus gitu, itu aja ya udah akan seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin terciprat rasa semangatnya, maka cari teman-teman yang ketika kalian dekat dengan dia jadi tersemangati gitu ya. Kayak kalau misalnya dalam hal ini, kalau misalnya pertanyaannya nih, Mbak, saya malas banget deh bikin alat peraga buat anak gitu ya. Kok Mbak rajin banget sih? Maka jawaban saya gini, objek yang pertama, saya adalah anak saya. Usia anak itu tidak menunggu kapan kita rajin. Ya, usia anak akan terus bertambah. Ya, maka kalau kita malas, sementara usia anak terus bertambah, kita akan kehilangan momen emasnya. Sama, adik-adik juga sama. Ya, kalian kuliah di SEBI itu ada waktunya gitu. Kalau ada waktunya kapan menjadi mahasiswa yang harus belajar aja, kapan yang harus berorganisasi, kapan yang harus fokus dengan tugas akhir, itu ada waktu-waktunya. Ya, waktu itu nggak nungguin kita supaya kita jadi semangat, enggak. Tapi kita lah yang harus menggali potensi kita sehingga setiap kesempatan yang Allah kasih itu bisa kita isi dengan baik. Artinya teman-teman yang harus punya tujuan, buat apa sih gue kuliah di SEBI gitu, ya? Buat apa sih usia gue udah setua ini Allah takdirkan gitu ya? Kalau saya dulu yang terlewat pada diri saya aktif sebagai mahasiswa, saya aktif sebagai organisator, tapi saya lupa membekali diri saya dengan skill sebagai ibu, ya. Makanya saya 2 tahun terpuruknya. Apa aja sih skill sebagai seorang ibu gitu, ya? Menjahit misalnya, atau baking, cooking, mancing, fishing, shopping, enggak, bukan. Menjahit, cooking, masak itu saya skill yang saya abaikan, ya. Nah, sehingga di situ saya terpuruk 2 tahun gitu. Nah, coba deh adik-adik punya kalau tadi tuh punya tujuan hidup, punya ini mau ngapain, usia segini, insya Allah itu akan tergambar ke depannya mau bagaimana, ya. Dilihat lagi tujuan hidupnya dan bertemanlah dengan orang-orang yang rajin, ya. Supaya apa? Supaya tertular rajinnya, supaya hilang malasnya, ya. Oke, mungkin itu ya Mbak Fahma ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, Kak Widi, Masya Allah, banyak banget tadi ya sudah dikupas habis oleh Kak Widi pertanyaan dari teman-teman. Sayang sekali karena waktunya sangat terbatas, jadi nanti kalau ada yang masih mau konsultasi dengan Kak Widi bisa langsung ke media sosialnya Kak Widi ya. Boleh. Sangat terbuka untuk konsultasi insya Allah. Baik, terima kasih banyak Kak Widi, jazakumullah khairan jaza atas inspirasinya hari ini. Mudah-mudahan banyak insight baru bagi teman-teman yang terutama mahasiswa baru mungkin ya yang masih belum kebayang kuliah offline itu seperti apa. Baru ngerasain kuliah online karena yang lebih menantang justru nanti kuliah offline-nya ya, Kak Widi ya. Iya dong, di SEBI gitu sekali. Ya, betul banget. Di SEBI, ya. Jadi kalau tadi Kak Widi bilang lebih senang disebut ibu rumah tangga bahagia, itu pasti bahagianya itu kuncinya dari manajemen waktunya ya Kak Widi ya. Ya, salah satunya insya Allah ya Mbak. Salah satunya seperti itu. Nah, teman-teman mahasiswa juga sama ya. Gimana caranya supaya jadi mahasiswa yang bahagia? Bahagia dalam makna yang sangat banyak di semua aspek ya. Aspek akademis, aspek aktivitas, aspek juga sebagai semua peran lah ya, sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak dan seterusnya. Gimana caranya supaya bahagia? Salah satu kuncinya adalah manajemen waktunya. Mungkin saya juga masih banyak belajar gitu, harus banyak belajar tentang manajemen waktu. Pasti banyak pertanyaan dari adik-adik semua, banyak banget yang pengen dikonsultasikan, nanti bisa dilanjutkan di luar forum ini. Alhamdulillah hari ini kita belajar sesuatu yang baru, termasuk saya. Banyak belajar banget dari Kak Widi, dari media sosialnya juga banyak terinspirasi
tentang bagaimana memanage diri kita gitu ya, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri, seperti itu. Jadi alhamdulillah hari ini mendapatkan ilmu yang baru. Baik, adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan Madrasatul Nisa kita yang kedua. Sekali lagi jazakillah khairan jaza buat kami ini jauh-jauh dari Batu main ke Sebi. Nanti mudah-mudahan Allah kabulkan bisa main langsung ke kampus. Amin. Ya, bisa. Ya Mbak, siap-siap main. Tur sekitar Sebi insya Allah ya. Iya benar-benar. Baik, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Kak Widi mau ada closing statement? Oke, boleh sedikit ya. Oke, baik. Adik-adik, untuk masalah manajemen waktu memang kuncinya adalah kita konsisten ya. Dan saya juga kalau mau ditanya, mau dilihat ya enggak, belum ideal sekali, tapi saya berusaha untuk konsisten dengan apa yang menjadi rancangan tugas saya. Satu pesan yang saya ingat dari Ustadzah Aan Rohana ya, beliau mengatakan ya, bahwa aktivitas kekuatan ruhiyah ini akan sebanding lurus dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Aktivitas kita banyak, maka mana dulu yang mau kita prioritaskan dulu? Yaitu adalah hak Allah ya. Hak Allah itu apa? Ibadah ya. Ibadah dulu, sholat dulu, kemudian sholat jangan di akhir-akhir tapi di awal waktu ya. Jadi kalau tugas kita banyak, maka tilawahnya duluan, duhanya duluan, baru kita mengerjakan urusan dunia. Jadi kalau misalnya hak Allah itu kita tunaikan, maka waktu kita akan lebih berkah. Allah akan membantu mengatur rapinya tugas kita sehari-hari, karena waktu kita itu berkah, gitu ya. Itu aja Mbak Fahma. Baik, terima kasih Kak Widi. Saya tutup juga sesi materi. Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kepada Mbak Fahma dan juga Kak Widi. Jujur aja setelah mendengar penjelasan tadi, saya jadi termotivasi pengen cepet ngerjain tugas dari dosen. Makasih Kak. Setelah ini kita bakal ada games. Jadi untuk Mbak Fahma dan Kak Widi boleh kalau misalkan mau keluar atau stay. Dipersilakan. Oke. Makasih teman-teman panitia, Kak Widi. Jazakillah. Wah, iya, Mbak Fahma dan teman-teman. Jazakillah Widi. Ya, Mbak Erna ditunggu ke Batu ya, Mbak Erna. Kangen loh aku masih itu ya. Ya Allah, aku nggak ketemu dari. Nah, itu dia. Mbak Erna lagi di jalan. Iya, Mbak Erna. Maaf ya kakak-kakak kamu Syarifah, jadi reuni kita nih. Iya, kakak-kakak. Makasih ya adik-adik semua. Ya, Mbak Fahma, Mbak pamit Erna. semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah habis. Oke, teman-teman semua jangan dulu keluar ya. Setelah ini kita bakal ada kuis dari PJ Quiz. Jadi teman-teman yang mungkin ngantuk, ayo bangun. Ayo kita semangat lagi, karena setelah ini kita bakal ngadain kuis yang insya Allah seru sekali. Ada Kak Fatima? Cek, Kak Fatima ada? Hadir. Oke, Kak Fatima sudah siap? Siap, insya Allah. Silakan kepada Kak Fatima dipandu adik-adiknya. Oke, teman-teman, seperti biasa, insya Allah kita dari door prize-nya ada dari kuis ya. Jadi silahkan teman-teman, bentar kakak share screen ya. Stay dulu ya. Diharapkan partisipannya pada ikut join games-nya. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Silakan teman-teman buka Google-nya, terus ketik joinmyquiz.com, terus masukin kodenya. Udah ada yang masukin? Pada belum join nih?
Maaf Kak, kodenya apa ya? Ini. Udah kelihatan belum share screen-nya? Kelihatan, Kak. Oke. 948744. Oke, baru satu ya yang masuk, Azharia. Ayo yang lain. Oke, udah 2. Kita ada 59 nih di luar admin. Ada 2 orang, berarti sekitar, kalau 50%-nya sekitar 25 orang ya. Kita tunggu. Oke, masih ada yang mau join lagi atau kita cukupkan? Aku Langsung belum kita bisa mulai. masuk, Kak. Oh ya, ya silakan ditunggu 1 menit lagi ya bagi yang mau join. Kak, Ditunggu boleh 1 menit. bagi link? Link. Ya. Bentar. Kakak taruh linknya di grup di chat ya. Silakan dicek chatnya. Kodenya berapa, Kak? 9487. Sebentar. Sembilan 948 744. Oke, udah lumayan ya. Masih ada yang mau gabung nggak nih? Lagi login, Kak. Oke, ditunggu. Ditunggu. Udah lewat 2 menit nih. Oke, kita mulai ya, insya Allah ya, teman-teman. Biar abis ini teman-teman langsung bisa qailullah bagi yang mau qailullah. Karena tadi Zawidi bilang waktu istirahat juga perlu ya. Oke, bismillah kita mulai ya. Siap semuanya? Siap, Kak. Bismillah dulu deh bareng. Bismillah. Lumayan nih door prize-nya dari Bu Erna. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ada Anida Nur Fauzia nih di urutan pertama. Ayo. Diganti sama ini kodenya nih namanya. Ayo. Masya Allah ini Sahla nomor 1. Kita tunggu apakah ada perubahan.
Wah, Masya Allah. Oke, kita udah dapet ya, udah dapet skornya. Oke. Dia masih belum selesai jawab. Dia nggak jawab sama sekali. Oke, kita cukupkan. Insya Allah di urutan pertama, teman-teman bisa lihat semua ya. Di urutan pertama ada Anida Nurfauziyah. Jawabannya betul semua. Masya Allah. Di urutan kedua ada Devi Nadila dan seterusnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join gamesnya. Semoga bermanfaat ya gamesnya. Ada pertanyaan tentang materi yang lalu dan tentang asrama juga. Terima kasih. Nanti bagi yang tadi Nida ya yang urutan pertama, silahkan dikirimkan nomor HP-nya ke Kak Iyang boleh atau ke Kak Fatima juga boleh. Tadi ya Kak Iyang ketahuan nggak Kak tadi yang itu yang masuk pertama kali? Ini hostnya Nafa. Hostnya Nafa ya. Ya udah insya Allah. Nanti kita bakal kategorinya itu ada yang pertama kali masuk link Zoom, terus yang menang kuis tadi, terus yang ngasih yang bertanya pertama kali ya, yang bertanya tentang materi kali ini pertama kali. Nanti silakan kita bakal tag insya Allah di grup asrama, di grup umum teman-temannya, buat dikirim door prize-nya. Terima kasih Kak Iyang dan semuanya. Iya, terima kasih Kak Fatima atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat ya, insya Allah. Jangan lupa ya nanti bagi para pemenang boleh kirim nomornya ke kakak atau ke Kak Fatima secara langsung. Biar nanti segera diproses ya hadiahnya, insya Allah bermanfaat banget. Jadi jangan lewatkan setiap acara-acara yang ada di asrama, terutama Madrasatul Nisa. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kakak, foto dulu ya, Kak. Oke, boleh. Silakan open kamera ya. Udah open semua. Ini ada 3 slide nih. Nah ya, Wafa Majidah udah buka kamera belum ya? Udah, Kak. Ranti Rahayu. Udah, oke. Safa. Nah. Yang izin live gue mau ikut foto dulu nih. Mulai ya. 1, 2. Oke, gaya bebasnya gaya bebas. Masih ini 1 ya. 1, 2. Plastik setengah kilo tuh meser. Ih, kena aja kan. Baru ketik. 25 bungkus aja. Oke, yang kedua ya. 1, 2. Bentar. Ini belum pada muncul semua nih kameranya. Ada Rizka, Hoirunisa, Nadia Nur, Gina M, Dina, Desi, Kak Hajar nih.
Yuk dibuka dulu yuk kameranya. Langsung ya, 1, 2. Oke, bebas. 1, 2. Sip. Makasih teman-teman. Ditunggu kehadirannya lagi di Madrasatul Nisa bulan depan. Silakan Kak Iyang. Oke teman-teman, karena udah ditutup dan udah dokumentasi juga, jadi boleh kalian kalau misalkan mau keluar. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kakak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Bismillah.